Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai dan berkat Tuhan senantiasa ada, hadir dan meneguhkan langkah hidup kita masing-masing. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Halo sahabat Wirid, kami dari tim Wirid Traveling with Jesus mengucapkan Selamat Natal. Semoga dengan kelahiran Sang Juru Selamat, kita dapat memperbarui hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Jumat 24 Desember 2021, kita merayakan Vigili Natal. Pater Paul Halekbere SSCC dari Roma, Italia akan membawakan Injil dan renungan yang didukung dalam bacaan-bacaan oleh KLN Kumaat dari Jakarta dan pemazmur oleh Tika dari Maumere, serta maklumat Natal oleh Dinda dari Bali. Setelah renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19, dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh
Hari Raya Natal, Misa Malam Natal. Bacaan pertama. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah
sukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan kedua. Kasih karunia Allah sudah nyata bagi semua orang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Bacaan diambil dari Injil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai dan berkat Tuhan senantiasa ada, hadir dan meneguhkan langkah hidup kita masing-masing. Malam Natal merupakan malam yang penuh berkat bagi kita, umat beriman Kristiani. Malam ini lahir bagi kita Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Malam ini malam penuh sukacita bagi kita. Malam yang bersinarkan cahaya iman. Malam dalam nada mulia sukacita keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam suasana dan situasi hidup masing-masing, pada kesempatan ini kita merayakan malam Natal. Situasi kita berbeda. Mungkin ada yang merayakan malam Natal ini dengan hati yang sedih. Ada juga dengan rasa sakit. Atau ada juga yang dengan sukacita. Ada berbagai perasaan dan suasana hidup yang berbeda-beda di antara kita. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada malam Natal ini kita semua disatukan dalam satu iman, harapan dan kasih bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir bersama kita dalam setiap langkah hidup. Kehadiran Tuhan itu kita rasakan lewat peristiwa malam ini. Peristiwa di mana Allah hendak menyapa, Allah hendak hadir dan berjalan bersama kita dalam diri putranya yang telah lahir di tengah-tengah kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Malam ini, para gembala mendengar dan menyaksikan misteri Allah menjadi manusia dalam diri bayi Yesus. Mereka takut, namun diteguhkan oleh malaikat. Sebagai manusia, mereka lemah untuk memahami makna misteri agung ini. Namun itulah karya Tuhan. Tuhan menemukan apa yang tak mampu dilihat oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin saja dalam hidup kita pun mengalami seperti para gembala. Ada saatnya kita merasa takut, ada saatnya kita merasa lemah, ada saatnya kita merasa hilang di dalam hidup kita. Namun ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri para gembala. Dari merasa takut, mereka berubah menjadi memuliakan Tuhan. Dari berada di dalam gelap gulita, mereka diiringi dan dituntun untuk ada dan tersinari oleh cahaya keselamatan Tuhan. Cahaya yang tak pernah pudar menuntun langkah hidup mereka. Dari tak punya harapan atau hampir tersesat, mereka dituntun untuk menemukan Yesus dalam palungan. Kiranya sapaan malaikat kepada para gembala yang kita dengarkan dalam Injil Lukas tadi menjadi sebuah sapaan bagi kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 hal atau 3 makna simbolis yang bisa kita renungkan malam ini. Yaitu yang pertama, mengapa Yesus lahir pada malam hari. Yang kedua, mengapa Yesus justru berita kabar gembira itu justru pertama-tama didengarkan atau diberitakan kepada para gembala. Dan hal yang terakhir yang menarik bagi saya, mengapa dalam Injil hari ini Yesus disimbolkan dengan berbaring di dalam palungan. Malam itu menjadi sebuah simbol kematian. Malam itu sebuah simbol yang membawa ketakutan bagi banyak orang. Malam itu suasana gelap. Namun kehadiran Tuhan menjadi sebuah harapan hidup baru di tengah ketakutan yang kita alami. Tuhan memancarkan cahaya yang tak pernah pudar, yang senantiasa menerangi dan menuntun langkah hidup kita. Gembala itu adalah pribadi yang penuh perhatian, pribadi yang berani berkorban untuk menjaga kawanan dombanya. Palungan itu merupakan tempat minum atau tempat makan bagi domba. Palungan menjadi harapan hidup bagi domba-domba. Maka 3 makna simbolis ini mengantar kita untuk merenungkan bahwa Yesus hadir untuk membawa terang kehidupan baru bagi kita. Yesus hadir untuk berkorban, memberikan dirinya bagi kita. Dan Yesus adalah harapan hidup kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, semoga Natal kali ini membawa kita untuk tidak hanya menyimpan terang dan berkat itu bagi diri sendiri, tapi mau berbagi dengan sesama kita. Hendaklah sukacita Natal mengantar kita untuk menjadikan orang lain sebagai saudara-saudari kita. Semoga Tuhan senantiasa
memberkati kita. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik,
Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.